Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coding Pemula. Kita lanjutkan lagi untuk pembuatan project yang kemarin sudah kita desainkan secara bertahap. Kita sudah masuk ke tutorial yang ke 26 kayaknya, lupa. Kita kembali edit lagi atau kita sempurnakan projectnya. Ke project latihan ini kita buka. Kali ini saya menggunakan Visual Studio versi 2013 ya, seperti ini. Tidak masalah berapapun versinya. Oke ya, kemarin kita sudah mendesainkan form keluar atau form kasir seperti ini. Kita coba jalankan. Transaksi kemarin terakhir pada form kasir ini ya. Kemarin kita juga sudah desainkan membuat cetak nota ya. Oke, bagi yang belum lihat video tutorial sebelumnya, silahkan dicek atau dicari di channel saya atau cari playlist yang membuat aplikasi menggunakan Visual Studio. Oke, kali ini kita akan mentutorialkan mendesain form laporan ini ya. Oke, kita tutup saja. Kita mulai desainkan. Ini ditutup saja supaya tidak mengganggu. Kita buka form laporan ini. Dibuka. Agak kita perbesar. Terus kita tambahkan saja komponen panel saja. Kita tambahkan, kita double klik. Oke, kita tata, terus kita atur docknya supaya ngedok bagian atap ya, atas ya, atau dock top. Kita pergi ke bagian properties panel ini, sesuaikan properties dock. Ini kita klik yang atas, atau memenuhi bagian form bagian atas untuk panel ini. Nah, itu kita tambahkan lagi komponen berjenis data green view. Kita gerakan atau double klik sama saja. Terus kita dockkan komponen data green view ini agar memenuhi ruangan yang tersisa. Caranya klik tanda kecil ini, terus dock in container pair. Nah, maka data green view ini akan memenuhi ruangan yang tersisa di form daftar laporan. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan lagi komponen yang lain. Komponen label. Kita ubah propertiesnya, komponen label tersebut. Kita cukup mengubah properties teks saja. Kita ubah menjadi jenis laporan. Oke, seperti ini. Kita tambahkan lagi komponen jenis combo block. Kita double klik untuk menambahkan ke wilayah form. Kita atur layoutnya, posisinya. Oke, terus kita tambahkan lagi komponen label. Label, terus kita sesuaikan propertiesnya di bagian teks. Mulai tanggal TGL itu aja, tidak masalah. Terus kita tambahkan lagi komponen berjenis date time picker. Data berupa tanggal. Oke ya, terus kita buatkan lagi atau tambahkan lagi komponen label dan data picker, atau kita kopikan saja dari komponen ini dan ini. Kita ubah properties ini, kita sesuaikan teksnya sampai tanggal. Seperti itu. Kita tata layoutnya agar semenarik mungkin. Terus kita tambahkan item toolbox lain bertipe button. Kita taruh sini aja. Tambahkan button satu lagi. Taruh di samping sini. Oke, kita sesuaikan saja untuk nilai properties masing-masing komponen toolbox ini. Pertama, combo box ini kita ubah saja namanya. Pergi ke jendela properties, kita namai misalkan CB laporan.
Terus kita set drop down stylenya adalah drop down list, supaya user hanya bisa memilih dari list yang akan kita set. Oke, kita set saja listnya di combo box ini. Caranya klik tanda kecil ini, edit item, kita tambahkan item laporan barang masuk. Item kedua, laporan barang keluar. Oke, kita oke. Terus bagian ini kita namai saja komponennya menjadi tgl mulai. Terus kita bisa ubah formatnya menjadi short seperti ini. Terus ini kita ubah saja properties name-nya, kita namai tgl sampai. Terus formatnya kita samakan dengan tgl mulai short saja supaya mempersingkat. Ini kan bisa kita kecilkan supaya menghemat ruang. Terus button ini kita namai btn tampil, yang kita fungsikan nanti untuk menampilkan data di data green view ini. Tagnya jangan lupa diubah tampil misalkan. Terus button ini nanti kita fungsikan sebagai tombol cetak untuk mencetak laporan yang tampil di data green view ini. Kita namai btn cetak. Teksnya jangan lupa diubah cetak. Oke, kita layout, kita tata layoutnya, kita samakan saja. Oke ya, untuk layout disesuaikan saja, tata semenarik mungkin ya. Ini saya pilih semua, terus saya ratakan middle, terus saya samakan jarak horizontalnya. Oke, seperti ini. Terus kita ini agak paskan sini aja. Oke, untuk komponen data green view perlu kita ubah propertiesnya. Pergi ke jendela properties, kita namai misalkan dg tampil, terus allow user ini false, bawahnya ini false, falsekan semua. Terus kolom sys modenya, auto sys modenya kita alsel. Background color opsional. Terus red only kita aturkan, hanya lihat saja. Terus row header visible kita false. Oke, itu saja. Oke, kita simpan. Terus kita masuk ke jendela pengkodean di form di form laporan ini. Kita pergi ke jendela kode di form laporan, klik view kode, maka akan dibukakan jendela pengkodean di form laporan, dan ini dibuatkan sebuah kerangka penulisan kode di FR laporan. Oke, terlebih dahulu kita import sistem dulu, karena kita ingin membaca data sistem SQL. Kita import sistem data SQL client. Setelah itu kita buat sebuah variabel di wilayah form, dim str astring, namanya str. Terus kita buat sebuah subprosedur untuk menampilkan data di data green view. DG tampil ini ya, untuk menampilkan data di DG tampil ini sesuai dengan data yang kita inputkan di masing-masing komponen toolbox ini. Itu yang dipilih nanti laporan apa, laporan barang masuk atau laporan barang keluar, mulai tanggal sekian sampai tinggal tanggal sekian. Ketika diklik tampil akan dimunculkan datanya. Maka kita buatkan untuk query-nya. Di dahulu di bagian superstore tampil ini kita harus memberikan sebuah bahasa select untuk melihat apakah user memilih item
laporan barang masuk atau laporan barang keluar. Kita gunakan bahasa select. Select CB laporan selected index. Jika indeksnya kosong, maka jika indeksnya 1, maka bahwa indeks dalam list di combo box ini, indeks yang pertama ini dimulai dari 0 ya. Indeks ke 0 berarti ada laporan barang masuk, indeks ke 1 itu laporan barang keluar, dan seterusnya dimulai dari angka 0. Jadi indeks kosong ini ada, indeks kosong ini berarti yang terpilih adalah laporan barang masuk. Maka kita buatkan query untuk barang masuk. Di str kita sama dengan query select untuk barang masuk. Select kode, terus barang kita select dari tabel barang. Select airstream barang from tbl barang where kode sama dengan tbl transaksi kode. Ini terlalu melebar ke samping, kita potong di sini saja. Terus yang kita select selanjutnya, bentar lupa database-nya, kita buka saja untuk desain database-nya. Kan kita buka database toko yang sebelumnya kita sudah buat pada tutorial yang awal ya, silahkan dilihat. Desain, habis kode jumlah, tadi nama barang kita selectkan dari tbl barang, sekarang jumlah, habis jumlah supplier barang masuk. Oh ya, supplier kita perlu, kita airstream soalnya data supplier ada kemungkinan ada spasi. Supplier kita hilangkan dengan fungsi airstream ya. Supplier di situ ini harga tgl jenis, harga untuk tanggal bisa kita letakkan di depan ya, tgl jenis. Kalau jenis saya rasa tidak perlu ditampilkan ya, soal sudah jelas bahwa case 0 ini untuk data barang masuk ya. From tbl transaksi where, dimana jenisnya sama dengan M atau barang masuk, and tgl lebih dari atau sama dengan format tgl mulai, lebih dari atau sama dengan tgl mulai, and tgl kurang dari atau sama dengan tgl sampai, tgl sampai value oh ini M nya harus besar ya, kalau M nya kecil ini menunjukkan format menit ya. Supaya tidak melebar ke samping, kita potong saja dari sini, misalkan kita potong ke sini, potong lagi. Oke, terus untuk query barang keluar hampir sama, kita kopikan saja. Terus yang perlu kita ubah adalah jenisnya K atau barang keluar, sedangkan supplier ini tidak perlu kita tuliskan, soalnya barang keluar tuh tidak pakai supplier. Mungkin bisa ditambahkan tentang pelanggan ya, data pelanggan. Ini kita hapus, berarti jumlah sampai sini berarti. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu
kita buat sebuah variabel dim DA adalah new SQL data adapter. Baca query-nya seperti variabel str dan connection string variabel con. Kita buat variabel data tabel dulu ya, dim tbl di wilayah kerangka form ya, tbl as new data tabel. Setelah itu kita bisa isikan DA fill tbl. Setelah itu DG tampil, data source-nya sama dengan variabel tbl. Nah, itu mungkin kita bisa memformat untuk kolom harga ya. Harga ini kita format untuk bilangan number, formatnya DG tampil, kolom pada kolom harga kita format cell default cell style, format number digitnya 0. Ini 0 ya, bukan O. Oke, setelah itu subprosedur ini kita panggil di wilayah tombol ini ketika diklik. Kita klik saja untuk membuatkan event di wilayah btn tampil ketika diklik. Tapi terlebih dahulu kita berikan filter dulu bahwa CB laporan ini harus terisi data. If CB laporan, jika CB laporan teksnya tidak sama dengan kosong, dan maka baru dieksekusi subprosedur tampil. Oke, kita coba jalankan. Laporan, jenis laporannya barang masuk mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian tampil. Tidak ada data karena tidak ada barang masuk antara tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ini kita coba datanya ubah bulan 1 tampil, nah, maka akan ditampilkan. Oke. Mungkin untuk kolom harga ini bisa kita format perataannya ya, biar bisa rata kanan ya. Kita ubah, kita close, kita ubahkan, kita berikan kode untuk meratakan pada kolom harga ini supaya bisa rata kanan. DG tampil pada kolom harga default cell style, alignment-nya kita sama dengan alignment middle rect. Kita coba jalankan lagi. 1, 2, 3. Laporan barang masuk 01 ada 2020. Tampil oke seperti ini, rata kanan. Untuk kolom yang lain opsional ya. Oke. Bentar, oh kok tambah-tambah. Oh ya, berarti ada yang salah, perlu kita kodekan lagi kode pemrogramannya. Nanti sebelum TBL ini dimasukkan data sesuai query str, kita clearkan dulu bahwa TBL clear seperti ini. Kita coba jalankan. 1, 2, 3. Barang laporan ya, barang masuk mulai tanggal 1 bulan 1 sampai ada 1 2020 tampil oke. Laporan barang keluar oke seperti ini. Oke, ini mungkin kurang panjang ya, kita panjangkan saja. Masuk ke desain, kita geser, terus ini kita perpanjang. Oke seperti ini. Atau kita bisa samakan jarak horizontalnya, pilih semua di blok,
Terus kita pilih make horizontal spacing equal seperti ini. Save, kita jalankan projectnya. Laporan barang masuk tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal sekarang tampil. Oke, seperti itu. Barang keluar tampil. Oke, ditampilkan rekapnya. Masuk. Tetap ada ini ya, keluar. Oke, berarti kita perlu tambahkan kodenya supaya data supplier itu tidak muncul pada transaksi barang masuk. Berarti ini TBL kolom clear, kita clearkan kolomnya sebelum diisi data yang baru. Coba apakah masih ada masalah. 01 tidak masalah, tampil. Oke. Player ada, terus barang keluar tampil ya, tampil ya. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini kita sudahi sampai di sini. Nanti untuk tutorial selanjutnya kita akan kodekan di tombol cetak ini. Nanti ketika tombol cetak ini diklik, maka data yang tampil di sini akan dicetak. Nanti kita gunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu kita menggunakan Crystal Report ya. Itu harus diinstal terlebih dahulu. Kalau kemarin kita desainkan struk kasir di form kasir ini, kita menggunakan print dokumen ya. Tapi untuk laporan ini kita gunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu menggunakan Crystal Report.